untuk memutuskan siapa yang mau dipilih oleh KIB saja harus berkonsultasi kepada presiden. Nah, artinya kan bahwa ini pola berdemokrasi dan berpartai politik yang buruk. Jadi itu kita baca berita itu bagi kita terenyuh gitu loh. Jadi Golkar selalu mengatakan bahwa kalau terenyuh itu apa istilahnya? Terenyuh itu sesak. Iya, kayak gitu. Menyesakkan. Kalau terenyuh itu kan apa? Menyesakkan. Menyesakkan. Ya, seperti itu loh, Bang. Jadi kasihan partai ini kan begitu. Golkar nggak ada harga diri, menentukan capres harus tanya Jokowi. Beliau aja petugas partai PDIP. Menarik ya. Jadi Golkar menentukan presiden tanya kepada petugas partai lain. Itulah. Ya. Jadi itu memalukan. Golkar petugasnya petugas partai. Betul. Itu langkah politik yang memalukan. Nah, kan Anda dipermasalahkan tuh sama Dev Laksono ya, anaknya Agung Laksono. Betul. Pembangkang katanya. Bukan pengkhianat kan, pembangkang kan? Pembangkang. Sejauh ini sudah ada panggilan enggak? Gini Bang, ini harus diluruskan dan harus diketahui oleh semua. Anggaran dasar, anggaran rumah partai itu mengatakan bahwa ya kan kekuasaan partai itu kan ada di tangan kedaulatan, ya kan, kedaulatan partai di tangan anggota, kan gitu. Yang harus menjadi pertanyaan kepada kita sebagai anggota Partai Golkar, pelaksana tugas daripada kedaulatan itu kan ada di pengurus. Nah, pertanyaannya, apakah pengurus Partai Golkar itu sudah bertanya nggak kepada rakyat, kepada anggotanya yang memilih 19 juta itu, yang 17 juta itu, yang salah satu kita mau menyalonkan siapa? Kan begitu. Nah, ini bagus nih. Dan yang lebih parahnya lagi, tadi saya baca di media online CNN, ya kan, untuk memutuskan siapa yang mau dipilih oleh KIB saja harus berkonsultasi kepada presiden. Nah, artinya kan bahwa ini pola berdemokrasi dan berpartai politik yang buruk. Kan dia harus mandiri dong untuk menentukan pilihan. Orang beda partai. Loh, Jokowi bukan kader Golkar. Iya. Iya kan, di periode pertama Golkar nggak bukan kader Golkar tapi temannya yang kader Golkar. Itu yang gawat ya kan. Nah, artinya kan bahwa obrolan di warung kopi itu akhirnya terbukti bahwa Golkar diijon oleh Jokowi ternyata terbukti dong. Jadi keputusan partai itu kan harus diputuskan. Partai sudah memutuskan, hasil Munas menyerahkan kepada ketua umum untuk menentukan. Ini ketua umum ini punya privilege yang begitu luar biasa nih Bang. Hasil Munas memberikan kewenangan kepada ketua umum untuk memutuskan presiden dan wakil presiden. Rapimnas mempertegas Airlangga sebagai calon presiden. Kan begitu. Nah, harusnya ya kerjanya Partai Golkar itu untuk meyakinkan PAN dengan P3 bahwa calonnya itu adalah Airlangga dan sebagai calon presiden dan dari KIB, kursi yang terbanyak juga. Terbanyak, wajar lah kan. Kan seperti itu. Nah, karena Golkar itu kecuali dengan P3 saja dia tidak bisa memenuhi ambang batas. Tapi dia bersama Demokrat, bersama PAN, bersama PKS, bersama Nasdem bisa kan gitu. Karena dia 85 kursi. 85 kursi itu hanya butuh 30 kursi tambahan. Sementara yang nomor 2 terkecil PAN 44. Sama P3 jadi bisa. Jadi itu kita baca berita itu bagi kita terenyuh gitu loh. Jadi Golkar selalu mengatakan bahwa kalau terenyuh itu apa istilahnya? Terenyuh itu sesak. Iya, kayak gitu. Menyesakkan. Menyesakkan. Kalau terenyuh itu kan
menyesakkan. Menyesakkan. Ya, menyesakkan. seperti itulah, Bang. Kalau terenyuh itu malah positif. jadi kasihan partai ini kan begitu. Oke. Menurut Anda dengan sikap seperti ini Golkar akan turun trennya? Iya, kalau bukan ketua umumnya sendiri, iya kan. Maka saya bilang, Bang, kalau Erlangga ini disaksikan oleh banyak orang nih, Bang. Kalau Erlangga yang menjadi calon presiden daripada Golkar, ya kan, saya pindah dukungan. Kalau Erlangga menjadi calon presiden enggak lagi Anies. Oh iya, saya harus itu sejalan dengan putusan partai. Oke. Ya kan, sejalan dengan putusan partai. Berarti pribadi Anda yang keluar ya? Oh iya, pribadi saya yang keluar, Bang. Yang lainnya tetap yang jalan, ya kan. Seperti itu. Perkara nanti Anda pilih Erlangga atau enggak di TPS kan enggak tahu. Tapi kan? Artinya kan bahwa itu menjadi keputusan. Kalau seperti itu. Nah, sekarang begini, harus dibalik lagi pertanyaannya, Bang. Iya. Kalau nanti Erlangga tidak dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon presiden, terus bagaimana Partai Golkarnya? Oke. Kan begitu? Iya. Tapi yang menarik tadi satu. Jadi jangan kita dituntut oleh teman-teman ya kan, harus konsisten kepada putusan partai, loyal dan segala macam. Nah, padahal belum tentu. Belum tentu. Nanti kalau Golkar tidak memetapkan Erlangga menjadi calon presiden, seperti apa? Boleh dong kita minta munaslup. Oke, ya. Kan begitu. Jadi menarik tadi. Kalau kita bicara anggota itu adalah berdaulat paling berdaulat di partai politik. Jadi maka menentukan siapa capres harusnya tanya rakyat. Harus tanya dong. Minimal tanya pemilih. Pemilih yang 19 juta itu. Dicarilah rumusannya. Ya, bagaimana mekanisme untuk menanyakan 17 juta yang memilih Golkar itu. Ya kan? Karena kita juga, saya selalu mengkritiknya, Bang. Kan terhadap elektabilitas Erlangga yang tidak naik, terus berdampak terhadap ini kan kita walaupun sudah sewa lembaga survei. Potret juga Partai Golkar selalu menurun, ya kan, dari semua lembaga survei. Nah, artinya kan harus kita menjadi pertanyaan besar bagi kita, ya, kenapa seperti itu, gitu loh. Tapi dari awal Erlangga nggak pernah naik, memang dari awal sejak zaman Nabi Adam. Jadi maksudnya jangan kita dibilang kayak problemnya kan seperti Puan Maharani juga ya, mau didongkrak-dongkrak ya begitu-begitu aja. Gitu. Jadi tidak perlu harus dibilang kita pembangkang, justru ya. Karena apa yang diputuskan partai sendiri tidak ditaati. Golkar sekarang terlalu pragmatis, padahal Golkar punya sejarah masa lalu yang menentukan arah politik tanah air ya, dari Ayani Sultan. Nanti silakan dijawab gelondongan ya. Tulung Agung for Anies Baswedan. Cerdas go Anies ya. Ini yang cerdasnya go-nya atau Aniesnya ya? Dua-duanya, Bang. Dua-duanya ya. Tapi si Bro Sirat nggak ada hubungannya sama Rio Patris Capella ya? Nggak ada. Kok mirip-mirip? Kan Rio kan NTT dia kan. Hah? NTT dia kan? Enggak dong, Rio kan Bengkulu kan? Bengkulu, sorry Bengkulu. Yang mantan sekjen Nasdem ya? Iya, sorry. Golkar nggak ada harga diri. Menentukan capres harus tanya Jokowi. Beliau aja petugas partai PDIP. Menarik ya. Jadi Golkar menentukan presiden tanya kepada petugas partai lain. Itulah. Ya. Jadi itu memalukan. Golkar petugasnya petugas partai. Betul. Kira-kira itu langkah politik yang memalukan. Oke. Golkar nebeng banteng ya. Oke, apa lagi? Bersinergi tenggelamkan suara partai banteng. Nggak tahu suara banteng itu apa? Ban beda, ada tank ya. Ban tuh pakai lonceng mungkin ya. Golkar sekarang jadi ormas sayap PDIP. Ya. Luar biasa ya. Golkar jadi ormas sama ya. PDI wakakak ini. Yang rasis sama Anies sama saja menyinggung perasaan WNI keturunan Arab. Di mana banyak para ulama, habaib, tokoh masyarakat di Indonesia keturunan Arab ya. Salah satunya Hamutahar itu. Itu Habib Mutahar itu. Wali Songo itu kan hampir semua orang Arab, Bang. Iya, kalau Hamutahar itu kan berkibarlah benderaku, kan begitu ya. Kan kan sejarah juga kan, rumahnya Bung Karno yang dipakai itu kan orang Arab yang punya, Bang. Iya, Martak gitu. Martak ya. Betul. Lalu lagu ini juga 17 Agustus tuh Hamutahar juga ya. Tapi kalau dalam konsep Islam, Bang, kalau orang sudah sama Islam itu udah nggak ada lagi tuh persoalan persukuan bangsa dan segala macam itu. Oke, karena ada
ada ukhuwah, ada dong, ada ukhuwah Islamnya. Betul. Ukhuwah Watonia. Ada ukhuwah manusia insania. Jadi kita bisa ukhuwah. Jadi artinya yang saya maksudkan itu ya kesamaan itunya kan beda, Bang. Oke. Ya. Jadi tidak lagi kita diikat oleh perbedaan suku bangsa dan segala macam. Oke. Yang membedakan adalah ini ya, ketaatan ya. Betul. Kata Asmuni dulu, Pelawak Sri Mulat. Ya, Sri Mulat. Bang Refli, undang Pak Anies dong ke channel Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bro Anies Baswedan. Ini Refli Harun. Berkali-kali saya ditanyakan, undang Anies dong. Nah, saya mengundang Anda ya. Mudah-mudahan Bro Anies ada waktu untuk datang ke RH Channel. Keren cadas. Saya sukanya tuh keren cadas itu, Bang. Jadi sekali lagi kepoin Refli ngebangun channel cerdas ya. Keren sekali Bang Refli Harun pakai jaket Go Anies yang dipadukan dengan blangkon warna kuning. Saya berharap RH nanti ikut jadi tim ses untuk memenangkan Anies demi sobat RH yang 99% pendukung Anies. Luar biasa. Saya itu begitu karena merasa pantas dan kelihatan ganteng, makanya saya nggak lepas ya kan. Kalau kelihatan jelek saya lepas langsung. Ternyata wah ini cocok sekali. Warna hitam cocok, kuning cocok. Kali ini ada kuningnya kan. Ada. Dan ini diberikan oleh Legend Yayat Sudrajat ya, mantan terakhir pangkatnya itu sekretaris Menko Polhukam dia, sesmen terakhir ya. Kemudian kader muda Golkar lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kekuasaan yang dimiliki oleh elit Golkar. Semoga Golkar tidak bermain dua kaki. Main dua kaki bermain sama kaki yang mana? Kayaknya kakinya bermain satu kaki aja. Satu kaki aja. Kan kaki itu kan ada dua di Pilpres. Betul, kaki istana dan luar istana kan. Dia masih main di kaki istana kan. Betul. Gitu. Yang bermain dua kaki itu mungkin calon lain ya nantinya ya. Oke. Bung Refli undang Anna Alvin Lim, itu soal lain ya. Nanti karena dia masih anak muda, khawatirnya dia tidak bisa menjaga emosinya kan, kasihan juga nanti karena ini live kan. Nah, jadi relawan Go Anies yang sudah duduk di kursi ini dari mana aja Bang? Bro Siraj dong. Oh jadi ini yang pertama ini relawan. Enggak, kalau relawan Anies ya. Relawan Anies. Ya kira-kira ini yang ketiga ya, ketiga atau keempat. Yang saya ingat tuh perempuan pernah, satunya lagi dua ya sudah, ketiga kayaknya nih. Tiga ya. Iya ketiga kayaknya ya, ketiga. Karena kita pernah juga mengundang relawan yang mengadakan acara 16 Oktober itu. Ya ada waktu itu lawyer Juju ya, Juju siapa? Oh iya. Gitu. Jadi kemudian ada yang dari Jawa Timur gitu. Pokoknya ya relawan Go Anies yang mau ke Era Channel, tolong jangan lupa bawa merchandise. Jadi sudah benar dong Bang. Sebenarnya sudah siapkan. Itu kan baru sah kan kelihatannya kan. Baru apalagi sah. Kelihatan ganteng saya, bagus ya kan. Jadi kemarin ngasih juga rompi gitu-gitu sama baju tanpa, tapi saya yang kegedean. Jadi kalau begitu Bang Refli harus bisa juga kita ini ganggu, kan sudah didaulat sama saya tadi Bang, sebagai dewan pembinanya Go Anies. Dewan pendoa. Dewan pendoa ya. Kemudian apapun partainya kami tetap dukung dan pilih Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI 2024. Kalau saya siapapun yang baik ya. Betul. Kalau Anies baik ya kita berdoa Anies ya. Bung Refli, usulan saya undang tokoh-tokoh setiap daerah yang dukung Anies. Allahu Akbar, mana saya tahu gitu kan. Tapi saya undangnya. Pokoknya siapa mau datang ke sini hubungin saya dulu ya. Oke itu aja lah. Daripada pusing-pusing ya. Tapi kalau misalnya relawan Ganjar sama Prabowo mau datang, ya nggak apa-apa dong. Boleh iya juga. Dong. Kan abang harus tetap memberikan porsi yang sama. Gitu. Bahkan mengkritik saya juga nggak apa-apa, dianggap terlalu bias misalnya kan, karena kita ciri orang independen itu bukan netral tapi independen. Jadi independen itu kemampuan untuk bersikap, ya kan? Hari ini saya mengatakan mengundang Go Anies, besok saya Gogon ya, Go Ganjar ya. Ganjar, ya kan? Gogan ya, bukan Gogon, Go Ganjar ya. Oke. Siapapun presidennya, yang penting hapus pasal-pasal karet yang buat ya oke ya.
berita bohong, ujaran kebencian ya. Ada lagunya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Nah itu ada lagunya. Dengar ya. Gitu. Itu loh. Itu ada ketemu penyanyinya tadi. Ada. Gitu. Ogi ya, orang gila. Ogi ya tapi. Orang gila nih ya gitu ya. Kemudian 2024 negeri ini waktunya perubahan dan perbaikan. Insya Allah Anies dan Gatot bisa melaksanakan. Bro, siap. Kalau di RH Channel ini ya, itu orang favoritnya sama Gatot. Saya nggak tahu kan, saya kan nggak bisa menyetir kan untuk pollingnya. Jadi saya adakan polling nomor 1 Gatot, nomor 2 AHY. Pendapat Bro gimana? Kalau bagi tadi sesuai yang di awal yang saya sampaikan, kita kan berpatokan itu pada Mas Anies. Jadi kalau di pertanyaan di dua itu ya dua-duanya kan sama aja. Sama dalam pengertian punya kemampuan yang ini. Mungkin Mas Anies. Tapi saya kira lebih Gatot lah. Ya lebih Gatot, lebih senior, lebih tua. Tapi kan Mas AHY kan bisa mewakili dari yang 60% pemilih milenial itu kan. Oke, luar biasa ya. Ganteng, gagah. Luar biasa. Loh di acara ulang tahun Golkar aja ramenya begitu luar biasa tuh, diteriak-teriakin sama putri-putri yang Golkar itu. Ketua umum ganteng kayak gitu-gitu. Mungkin gua Anies. Nah, ternyata ya karena ganteng ya. Kalau pokoknya kita bang, siapapun yang dipilih oleh partai ataupun oleh Mas Anies jadi wakil presidennya, pokoknya kita samina wa tona untuk berjuang. Oke. Jadi